Belum bergabungnya Pak Sandiaga Uno ke P3 ya itu tanyakan ke Pak Sandiaga Uno karena itu hak politik dari Pak Sandiaga Uno. P3 tidak dalam konteks memaksa ataupun mendesak-desak, kan itu hak politik seseorang. Mau bergabung silahkan, mau seperti apa silahkan. Yang kedua, apakah putus asa karena tidak diajukan sebagai calon presiden ke Ganjar, itu kita belum bicara itu. Karena P3 hari ini mengkomunikasikan dengan PDIP hasil Rapimnas, yang mana hasil Rapimnasnya menyebutkan bahwa cawapresnya diupayakan dari kader P3. Nah, sebelum menjadi kader P3, dan saya menyampaikan belum ada update dan ini masih menunggu keputusan dari PDIP, dari Ibu Mega, dan itu tentunya kita sangat hormati, dan juga dari segi beberapa pertemuan sama Pak Ganjar serta chemistry yang selama ini terbangun, dan juga diskusi-diskusi termasuk juga masukan-masukan mengenai sering lompat-lompat itu, lompat ke sana, lompat ke sini, melabuh ke sana, melabuh ke sini gitu. Dan saya kira itu juga kurang tepat ya, kurang bagus di mata para pemilih, khususnya di mata anak-anak milenial yang melihat seperti tidak adanya konsistensi ya bagi seseorang politisi untuk lebih setia kepada satu partai gitu. Meskipun akhirnya kalau pun misalnya berpindah tempat atau berpindah partai tidaklah secepat ya seperti yang sekarang kan, belum berhitung saya kira belum berhitung bulanan gitu ya, baru 1 bulan 1,5 bulan lalu sudah menyatakan diri berlabuh di partai politik yang lain. Saya kira itu agak ya, dugaan saya agak negatif di mata para pemilih itu sikap dan langkah yang seperti ini. Oleh karena itu saya kira kalau target Pak Sandiaga 2024 ya saya kira itu kurang tepat gitu. Nah, bagaimana caranya kita memprioritaskan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden? Kan tidak bisa, harus jadi kader P3 dulu baru kita perjuangkan ke PDIP. Saya kira begitu, jadi tidak ada persoalan deadlock, terus tidak jadi diusulkan sebagai cawapres. Menjadi kader P3 aja belum, bagaimana mau diusulkan sebagai calon wakil presiden? Saya kira semuanya paham terhadap posisi masing-masing, semua memiliki hak politik masing-masing. Termasuk kapan Pak Sandiaga Uno mau ke P3, kita juga belum tahu karena belum ada pernyataan secara resmi ataupun ya tanda kutip mendaftar secara resmi ke P3 belum. Yang bakal diusung oleh P3 itu bisa saja, tapi itu kan begitu masuk ke dalam koalisi belum tentu nama Sandiaga juga akan melejit. Itu yang pertama, karena banyak pertimbangan ya. Pertimbangan pertama tentu karena banyak kader yang lain yang ingin masuk ya. Yang kedua adalah itu tadi, apakah akan menopang katakanlah elektabilitas Ganjar atau tidak gitu. Yang ketiga, saya kira masih partai-partai yang lain juga masih berpikir ya, menenggam rasa dengan partai Gerindra ya. Nggak terbayang oleh kita betapa katakanlah ya mungkin galaunya partai Gerindra melihat mantan pengurusnya yang belum berhitung 3 bulan sudah berlabuh di partai yang lain dan sekarang potensial berhadapan dengan Pak Prabowo juga gitu. Jadi mungkin itu partai-partai yang lain berpikir juga apakah ini tepat, apakah ini elok, apakah ini cukup bagus ya bagi koalisi katakanlah para pendukung Ganjar ini. Bagaimana kita tantangan global ini kan semakin fluktuatif ya. Jadi kalau kita lihat tantangan kita di 2024 itu nggak mudah. Jadi ini bagaimana pandangan-pandangan dari calon pemimpin ke depan. Tadi ketemu Pak Prabowo juga saat papasan keluar. Ini masing-masing bisa kita formulasikan dalam sebuah program kerja dalam bentuk gagasan yang kepada para pemilih nanti di Februari 2024. Untuk menempatkan Sandiaga langsung berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo gitu. Nah oleh karena itulah dugaan saya 2024 ini sih saya kira bukanlah tempat yang pas bagi Sandiaga gitu, bahwa kemudian belum Sandiaga berlabuh gitu ya. Ya soal masuknya kapan terserah gitu, tapi kalau 2024 ini menurut saya bukanlah momen yang tepat bagi Sandiaga untuk langsung cawe-cawe ke puncak gitu. Nah bahwa 2024 ini misalnya Sandiaga mau memupuk karirnya
tentu ikut di 2024, entah itu sebagai jurkam atau apa, lalu mungkin 2029 ya Sandiaga akan mencoba untuk. Jawaban Gubernur Hovifah saat diajak Sandiaga Uno gabung jadi tim ses Ganjar Pranowo. Ya Allah, dikutip dari tribunjatim.com Surabaya. Inilah jawaban Hovifah Indar Parawansa saat diajak Sandiaga Uno gabung tim ses Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjawab tawaran Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Nasional dari Partai Persatuan Pembangunan P3, Sandiaga Uno, yang mengajaknya untuk turut serta bergabung sebagai dalam tim pemenangan calon Presiden Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dengan gamblang, Hovifah menjawab bahwa ia saat ini tidak menjadikan politik Pilpres sebagai prioritas kerjanya. Dikatakannya bahwa saat ini ia sedang fokus untuk menyelesaikan tugas amanahnya di Jawa Timur. Ya Allah ya Rob, aku tak ngurus Jawa Timur ya Rek, ini kan banyak tugas-tugas yang harus dimaksimalkan, kata Hovifah saat diwawancara di Andra Convention Center usai acara peluncuran launching Opop Akademi Go Nusantara serta pelepasan ekspor penyelenggara Dinas Koperasi UKM Provinsi Jatim di Diandra Convention Center Selasa 1 Agustus 2023. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Nasional dari Partai Persatuan Pembangunan P3, Sandiaga Uno menyinggol nama Gubernur Hovifah untuk masih menjadi tim pemenangan calon Presiden Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Kalau Hovifah mau berjuang bersama kami, ini luar biasa, merupakan anugerah yang sangat-sangat berharap, ucap Sandiaga saat hadir di Gresik, Jawa Timur Minggu 30 Juli 2023. Menurut dia, Jawa Timur merupakan provinsi yang strategis karena menjadi salah satu pusat ekonomi Indonesia, sehingga kemenangan di Jatim harus diperjuangkan. Sebagaimana diketahui, nama Hovifah malang melintang di bursa Capres di pemilu 2024. Namun hingga saat ini Hovifah belum melakukan ataupun menunjukkan sikap politiknya. Padahal santer diberitakan bahwa nama Hovifah turut diusulkan untuk mendampingi para tokoh capres. Hovifah sendiri saat ini diketahui selain menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, juga menjabat sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU, sebagai pimpinan organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Tentu nama Hovifah sangat diperhitungkan. Sementara itu, PLT Ketum P3 Mardiono optimistis Sandiaga Uno akan segera diresmikan sebagai cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai capres. Mardiono menyebut peluang Sandiaga menjadi cawapres Ganjar sudah di angka 99%. Kalau P3 meyakini peluang Sandiaga menjadi cawapres Ganjar Pranowo sudah 99%, yang 1% itu takdir Allah, kata Mardiono usai melantik pengurus DPP Wanita Persatuan Pembangunan WPP di Kota Surabaya Minggu 30 Juli 2023. Terlebih kita pernah punya sejarah memiliki wapres, dan di tahun 2024 ini insya Allah Sandiaga akan menjadi wapres Ganjar Pranowo, imbuh dia.